Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Nama saya Samsul Arifin dari wabarakatuh. Pada pagi hari ini kita akan menyelenggarakan sebuah kegiatan diseminasi aksi nyata modul 1.4 yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin. Sebelum itu, saya akan menyampaikan susunan acara pada pagi hari ini. Bahwa yang pertama pembukaan, yang kedua menyanyikan lagu Indonesia Raya, kemudian yang ketiga sambutan dari Pak Ibu Kepala Sekolah SDN Gayam Kidul 1, kemudian penutup, dan yang berikutnya adalah penyajian diseminasi aksi nyata modul 1.4 oleh Bapak Samsul Arifin, CGP Angkatan UPTN SDN Gayam Kidul 1 Botoliko Bondowoso. Kita melangkah pada acara kedua, yaitu pembawaan lagu Indonesia Raya. Mohon hadirin untuk berdiri. Kepada yang bertugas sebagai pembawa dirijen untuk segera ke depan. Indonesia hadirin dimohon duduk kembali. Melangkah pada acara yang berikutnya, sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Gayam Kidul 1. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilahkan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Adik Guru SDN Gayam Kidul 1, yang saya hormati pula calon CGP Bapak Samsul Arifin. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang mana pada siang hari ini kita dapat berkumpul di ruangan ini dalam acara diseminasi. Salawat dan salam marilah kita tetap aturkan kepada junjungan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Semoga kita selalu mendapatkan aliran syafaatnya. Bapak dan Ibu guru sekalian, dalam acara ini yaitu diseminasi dengan tema penerapan budaya positif. Ini yang akan dibawakan nanti oleh Bapak Samsul
Arifin sebagai calon guru penggerak. Mudah-mudahan acara ini bisa memberikan manfaat, memberikan inovasi kepada Bapak dan Ibu guru yang ada di SDN Gayam Kidul 1, karena calon ada di Gayam Kidul 1. Mudah-mudahan nantinya sekolah kita, terutama kepada Bapak dan Ibu guru, bisa memberikan nilai-nilai yang positif dengan adanya inovasi ini ya, yang akan diberikan oleh Bapak Samsul Arifin. Semoga bermanfaat bagi kita semua, terutama bagi guru-guru SD Gayam Kidul 1. Mungkin itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah seluruh rangkaian acara pada pagi hari ini. Saya selaku pembawa acara mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan yang tidak kami sengaja ataupun kami sengaja. Akhirul kata, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Acara selanjutnya presentasi yang akan disampaikan oleh Bapak Samsul Arifin, yaitu dengan tema penerapan budaya positif aksi nyata modul 1.4. Kepada beliau waktu dan tempat kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada pembawa acara yang saya hormati, Ibu Kepala Sekolah SDN Gayam Kidul 1, Ibu Rosana Burhanani SPDSD. Yang saya hormati Bapak Ibu guru, rekan-rekan kerja di SDN Gayam Kidul 1. Terima kasih atas waktu yang diberikan kepada saya. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa taala karena atas limpahan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita dapat berkumpul dalam keadaan sehat walafiat, yaitu dalam rangka desiminasi aksi nyata modul 1.4 penerapan budaya positif oleh saya sendiri, calon CGP Angkatan 7 Kabupaten Bondowoso dari UPTD SPF SDN Negeri Gayam Kidul 1. Bapak Ibu yang saya hormati, juga Ibu Kepala Sekolah, dalam hal ini saya mendapat tugas untuk melakukan desiminasi, yaitu tentang penerapan budaya positif di sekolah. Adapun beberapa hal atau materi yang akan saya sampaikan, yaitu diantaranya yang pertama adalah disiplin positif, yang kedua kebutuhan dasar manusia, yang ketiga keyakinan kelas, yang keempat posisi kontrol, dan yang kelima adalah segitiga restitusi. Untuk desiminasi ini ya tujuannya tidak lain adalah memberikan beberapa pengetahuan atau ilmu yang sudah saya dapatkan dari pendidikan calon guru penggerak selama kurang lebih 3 bulan. Jadi untuk saya terapkan atau saya sampaikan ke Bapak Ibu sekalian. Jadi di sini yang pertama adalah disiplin positif. Apa yang dimaksud dengan disiplin? Disiplin menurut Bapak Ibu mungkin lebih cenderung ke tata tertib, teratur, kepatuhan pada peraturan atau hukuman. Disiplin di sini adalah bagaimana kita ataupun murid kita dalam menjalankan kegiatan di sekolah itu, dia itu bisa mematuhi segala tata tertib atau peraturan yang telah kita buat bersama.
dalam hal ini nanti ada keyakinan kelas yang akan menjadi suatu kesepakatan atau keyakinan atau semacam peraturan yang kita buat dari murid dan untuk murid untuk dipatuhi bersama-sama. Lalu itu ketika seorang murid melakukan pelanggaran terhadap disiplin, untuk kita seorang guru kita tidak diperbolehkan untuk memberikan hukuman. Jadi hukuman secara fisik itu tidak diperkenankan. Maka dari itu perlu kita nanti membuat keyakinan kelas yang dimana keyakinan kelas itu adalah dari murid untuk dipatuhi sendiri, dan apabila ada pelanggaran kita tidak boleh memberikan semacam hukuman fisik. Jadi mungkin hukuman secara mental nantinya. Bisa dilanjut. Menurut Ki Hajar Dewantara, untuk mencapai kemerdekaan dalam konteks pendidikan kita saat ini, murid yang merdeka syarat utamanya adalah harus ada disiplin yang kuat. Disiplin yang dimaksud adalah disiplin diri yang memiliki motivasi internal. Jadi tumbuh dalam diri murid sendiri. Tidak diperkenankan atau diperbolehkan kita sebagai guru memberikan peraturan yang terlalu mengikat untuk murid yang berdampak nanti murid itu merasa tidak nyaman di sekolah. Jadi di sini jika tidak memiliki motivasi internal, maka kita memerlukan pihak lain untuk mendisiplinkan kita atau motivasi eksternal, karena berasal dari luar, bukan dari dalam diri kita sendiri. Tapi lebih utamanya disiplin itu tumbuh dengan niat dalam hati murid kita masing-masing. Lanjut. Keyakinan kelas. Mengapa keyakinan kelas? Mengapa tidak peraturan kelas saja? Salah satu alasan kita tidak membuat peraturan kelas, bedanya keyakinan kelas dengan peraturan kelas. Kalau keyakinan kelas itu dibuat oleh murid dengan kesepakatan dengan bapak ibu guru dan juga dipatuhi oleh murid itu sendiri. Kalau peraturan biasanya dari sekolah. Jadi kita sekarang sudah tidak diperkenankan menggunakan peraturan dari sekolah, tapi kita menggunakan keyakinan kelas yang dibuat oleh murid itu sendiri. Karena alasannya seperti ini lagi. Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendarai kendaraan roda 2 atau motor? Mengapa kita tidak memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan pencucian tangan setiap saat? Karena itu tidak tumbuh dari dalam diri kita sendiri. Maka mungkin akan lebih banyak tidak dipatuhi kalau bukan dari siswa-siswi kita sendiri. Lanjut. Nilai keselamatan atau kesehatan inilah yang kita sebut sebagai suatu keyakinan. Jadi keyakinan kelas itu tujuannya adalah untuk membentuk nilai keselamatan dan kesehatan bagi siswa itu sendiri. Lanjut. Murid-murid pun demikian, mereka perlu mendengarkan dan memahami arti sesungguhnya tentang peraturan. Peraturan yang diberikan, apa nilai-nilai kebajikan di balik peraturan tersebut, apa tujuan utamanya, bukan hanya sekedar mengikuti serangkaian peraturan. Peraturan yang mengatur mereka tanpa memahami tujuan mulianya. Jadi apabila di keyakinan kelas seorang siswa atau siswa itu membuat peraturan sendiri, maka dia akan lebih memahami tujuannya apa, yang akan dicapai itu apa. Beda dengan bapak ibu guru atau sekolah yang membuat peraturan. Lanjut. Bentuk dari keyakinan kelas yaitu berupa pernyataan universal atau berupa kalimat yang dituangkan dalam bentuk nantinya ditulis, ya. Keyakinan kelas senantiasa dibuat dalam bentuk positif. Keyakinan kelas hendaknya tidak terlalu banyak sehingga mudah diingat dan dipahami.
Keyakinan kelas sebaiknya yang dapat diterapkan di lingkungan tersebut, tidak untuk di luar lingkungan sekolah, berarti untuk lingkungan sekolah. Semua warga kelas hendaknya ikut berkontribusi dalam pembuatan keyakinan kelas lewat kegiatan curah pendapat. Ini maksudnya curah pendapat murid yang membuat keyakinan kelas dengan dimotivasi oleh guru. Bisa dilanjut? Ya. Terakhir ini adalah kebutuhan dasar manusia. Ya, untuk berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia. Jadi setiap manusia itu, setiap pribadi beda karakter, beda kebutuhan. Yang dimaksud di sini adalah kebutuhan dasar manusia, yaitu kita mendapatkan yang kita inginkan. Sebetulnya saat itu kita sedang memenuhi atau lebih dari satu kebutuhan dasar kita. Kebutuhan manusia yang kita bahas itu ada 5, yaitu penguasaan, kasih sayang dan rasa terima, kebebasan, kesenangan, bertahan hidup. Untuk yang pertama, adalah kebutuhan bertahan hidup. Dimaksud kebutuhan bertahan hidup di sini, kita sebagai manusia insan biasa, kita yang jelas membutuhkan sesuatu untuk kita bertahan hidup. Seperti contoh, kita makan atau kita mencari nafkah untuk makan. Jadi dasar yang pertama, kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan manusia yang pertama adalah bertahan hidup untuk melanjutkan kelangsungan hidupnya. Contoh seperti makan, mencari biaya untuk bertahan, mencari biaya untuk mencari nafkah, seperti itu contohnya. Lanjut. Yang kedua adalah kasih sayang dan rasa diterima. Anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar kasih sayang dan rasa diterima yang tinggi biasanya ingin disukai dan diterima oleh lingkungan. Mereka juga akrab dengan orang tuanya. Biasanya mereka belajar karena suka pada gurunya. Bagi mereka teman sebaya sangatlah penting. Mereka juga biasanya suka bekerja dalam kelompok. Kasih sayang dan rasa diterima yang di sini adalah sebagai insan anak-anak. Tentunya murid-murid kita butuh kasih sayang. Artinya butuh suatu perhatian lebih dari kita. Dia merasa nyaman, merasa disayangi, dan yang jelas membuat mereka itu akan menyenangi pelajaran kita. Kalau sudah kita beri kasih sayang yang lebih. Kalau rasa diterima, biasanya mereka di suatu kelas atau suatu pembelajaran ada rasa untuk menjadi bagian dari kelas atau dari pelajaran itu sendiri. Itu membuat mereka rasa diterima sehingga nantinya akan menjadi nyaman untuk mengikuti pelajaran kita. Lanjut. Yang berikutnya adalah kebutuhan dasar penguasaan, kebutuhan pengakuan atas kemampuan. Jadi untuk yang ini, anak-anak yang memiliki kebutuhan dasar akan penguasaan yang tinggi biasanya melalui ingin menjadi pemimpin. Mereka suka mengamati sebelum mencoba hal baru dan merasa kecewa bila melakukan kesalahan. Di sini butuh pengakuan bahwa mereka itu mampu atau bisa melakukan sesuatu. Makanya untuk kita sebagai guru tidak diperkenankan atau diperbolehkan apabila kita itu mengeluarkan kata-kata yang membuat mental anak-anak didik kita itu jatuh. Misalkan kamu bodoh, kamu tidak tahu, kamu salah, itu dilarang atau tidak dianjurkan. Lebih baik kita apabila ada jawaban siswa kita yang salah, jangan langsung divonis kamu salah, tapi ini kurang benar atau ini kurang tepat, bisa diperbaiki. Ini adalah pengakuan atas kemampuan. Karena anak-anak satu kali sudah kita cap tidak tahu, maka untuk selamanya mereka itu akan merasa tidak tahu. Kalau menurut seorang ahli, otak itu mengusahakan kata-kata yang akan diingat.
Artinya apabila kita menanamkan kepada seorang anak itu kamu bodoh, maka otak mereka dengan otomatis itu akan membuat apa yang mereka lakukan seakan-akan tidak berguna, akan membuat seakan-akan mereka itu tampak atau terlihat bodoh. Itu otak sendiri yang memberikan respon. Jadi sebaiknya untuk Bapak Ibu guru yang ada di sini jangan pernah melontarkan kata-kata yang kurang enak, kurang etis kepada siswa. Oke, lanjut. Sedangkan untuk yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kebebasan. Kebutuhan akan pilihan. Anak-anak yang dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru yang menarik. Jadi di sini, apalagi di kurikulum Merdeka ini, memberikan kebebasan kepada siswa untuk berkreasi, aktif, dan tentunya berinovasi. Kita tidak boleh menghalangi latar gerak mereka, ruang gerak mereka. Apa yang mereka inginkan selama itu positif dan baik, maka kita sebagai seorang guru wajib menuntunnya, tidak boleh menghalanginya. Dan memang di usia SD anak-anak itu rasa ingin tahunya sangat tinggi sekali. Mereka kadang selalu mencoba hal-hal yang baru yang menurut kita itu mungkin menurut orang dewasa tidak baik, tapi namanya anak-anak ingin mereka mencoba hal yang baru meskipun itu kurang baik menurut kita. Lanjut. Untuk kebutuhan yang berikutnya adalah kebutuhan dasar manusia, kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Intinya dari kebutuhan manusia yang ini seyogyanya selama pembelajaran membuat anak didik kita merasa senang, merasa bahagia. Karena apabila perasaan itu sudah muncul dalam diri anak-anak, maka anak-anak akan aktif dan giat untuk mengikuti pelajaran. Beda halnya dengan mereka tidak merasa senang atau bad mood istilahnya, maka anak-anak itu akan tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Mereka akan kebanyakan tidak memperhatikan, guyon dengan temannya, karena kebutuhan mereka akan rasa senang ke pelajaran itu sudah tidak ada. Sudah jadi bad mood katanya orang saat ini. Oke, lanjut. Untuk berikutnya adalah posisi kontrol. Ada 5 posisi kontrol yang harus diterapkan oleh guru. Lanjut. Yaitu posisi kontrol yang pertama penghukum, pembuat rasa bersalah, teman, pemantau, manajer. Posisi penghukum. Penghukum di sini bukan penghukum secara fisik, tapi kita menghukum sebagai di mental mereka. Contohnya ini, penghukum di sini nada suara tinggi, bahasa tubuhnya berupa mata melotot dan jari menunjuk-nunjuk serta menghardik, bukan dalam bentuk kekerasan fisik. Kemungkinan murid marah dan mendendam atau bersikap agresif. Bisa jadi sesudah kembali duduk murid tersebut akan mencoret-coret bukunya atau meja tulisnya. Lebih buruk lagi, sebuah sekolah murid melihat motor atau mobil bapak ibu guru akan menggores kendaraan tersebut dengan paku. Ini apabila murid diberi hukuman secara mental yang membuat mereka marah. Lanjut. Posisi membuat rasa bersalah. Posisi membuat rasa bersalah adalah kita sebagai seorang guru itu memberikan kata-kata atau kalimat yang seakan-akan menyalahkan mereka. Jadi satu contoh misalkan Bapak Ibu guru telah kecewa, maka untuk membuat mereka rasa bersalah, di pembuat rasa bersalah ini mungkin dengan kalimat, apa yang kamu lakukan nak? Mengapa kamu seperti ini? Bisa seperti itu. Jadi seakan-akan kita kecewa akan sikap murid tersebut. Akhirnya membuat murid itu merasa bersalah. Lanjut. Posisi teman. Seperti biasa, kalau posisi teman
kita sebagai guru ya biasa mengajak anak didik kita seperti bercanda, terus bermain bersama. Kalau saya di olahraga yaitu apabila waktunya bermain, saya ikut bermain dengan mereka. Jadi itu adalah posisi kontrol sebagai teman. Lanjut berikutnya, pemantau. Lanjut, pemantau biasanya kita itu sebagai orang yang tugasnya adalah mengawasi atau memantau murid. Jadi gerak-gerik murid, tingkah laku murid kita lihat dahulu untuk menentukan langkah yang berikutnya. Murid ini misalkan yang hiperaktif, terus ada yang biasa-biasa saja, ada yang memang butuh perhatian lebih, atau anak yang ABK. Jadi kita pantau dulu untuk melakukan langkah berikutnya. Itu sebagai posisi pemantau. Untuk yang berikutnya manajer. Yang manajer ini biasanya ciri-cirinya nada suara tulus, bahasa tubuh tidak kaku, mendekat ke murid. Itu manajer. Pada posisi manajer, suara guru sebaiknya tulus, tidak perlu marah, tidak perlu meninggikan suara, apalagi menunjuk-nunjuk jari ke murid, berkaca pinggang atau bersikap seolah-olah menyesal, tampak sedih. Biasanya posisi manajer ini kita sebagai orang yang bijaksana, ibaratnya sebagai contohnya seorang kepala sekolah kepada bawahannya atau bapak ibu guru. Jadi apabila ada suatu kesalahan, bapak ibu atau ibu kepala sekolah itu biasanya dengan bijak untuk memberikan arahan kepada kita. Jadi seperti itu posisi seorang guru di manajer kepada murid. Untuk yang selanjutnya atau yang terakhir yaitu segitiga restitusi. Di segitiga restitusi itu yang pertama adalah validasi tindakan yang salah, yang kedua menanyakan keyakinan, yang ketiga menstabilkan identitas. Jadi ketika seorang murid itu melakukan kesalahan, yang pertama adalah kita itu menanyakan kepada seorang murid, apakah tindakan yang kamu lakukan ini benar atau salah. Itu termasuk dalam validasi tindakan yang salah. Jadi seorang murid akan menyatakan atau menjawab, iya bu, tindakan saya salah, yang benar seperti ini. Terus menanyakan keyakinan. Di sini menanyakan keyakinan yang dimaksud murid itu yakin kalau dia sudah melakukan kesalahan. Jadi dari bertanya tindakan yang salah apa saja, terus membuat atau menanyakan keyakinan itu bahwa dirinya itu memang sudah bersalah, tidak memberikan alasan ini itu, seperti itu. Yang terakhir adalah menstabilkan identitas. Biasanya seorang guru di menstabilkan identitas ini memberikan kalimat atau kata-kata, tidak apa-apa nak, kamu memang salah, atau tidak apa-apa nak, kamu sudah melakukan kesalahan. Untuk berikutnya kalau bisa jangan diulangi lagi, atau jangan pernah mengulangi kesalahan yang sama. Jadi seperti itu dalam segitiga restitusi ini. Itu saja Bapak Ibu yang dapat saya sampaikan dalam penerapan budaya positif. Jadi semoga apa yang saya sampaikan ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Sudah sarapan semua? Sudah mandi semua tadi? Oke, untuk hari ini sebelum kita mulai belajar olahraga, Pak Reven ada yang ingin kami sampaikan, yaitu mengenai kita akan membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas itu apa? Keyakinan kelas adalah suatu peraturan atau suatu keinginan kalian. Kalian akan yakin membuat hal itu untuk kalian patuhi sendiri. Kalian buat sendiri, kalian laksanakan sendiri. Untuk itu, saya akan meminta beberapa siswa
untuk menuliskan di depan, ya, dengan kelas yang akan kalian buat sendiri. Ya, bisa kira-kira apa yang ingin kalian tuliskan di depan adalah akan kalian lakukan atau kalian laksanakan di kelas ini. Ya, contoh misalkan, Pak, saya ingin menulis apa? Tidak menggunakan kertas. Oke, itu akan kalian tulis saja. Silakan tulis. Ya. Jadi nomor 1 berarti. Keyakinan kelas nomor 1 tidak membuang sampah gitu. Berarti harus nanti dilaksanakan, tidak membuang sampah di kelas. Ya, terima kasih Anda. Ayo yang lain siapa? Ya, coba. Apa kira-kira? Oh ya, coba tulis. Tidak makan makanan di kelas. Berarti di kelas tidak boleh makan karena waktunya pelajaran. Tidak makan di kelas, ya. Tidak makan makanan. Oh ya, di kelas. Bah. Ya, terima kasih. Apa yang kita tulis? Oh, ada waktu berarti kalau kita masuk ke jam 7, oke, kalian harus jam 7. Ada yang tepat waktu. Hadir tepat waktu. Tidak boleh telat berarti ya. Kalau telat berarti kalian akan merasa tidak nyaman. Ada yang lain? Ya, mungkin tidak bergerak di kelas ya. Berarti harus fokus ketika dijelaskan oleh guru. Tidak bergurau. Ya, tidak bergurau deh. Tidak bergurau di kelas. Ya. Tapi harus serius di kelas. Ayo yang lain. Ya, Daniel. Apa Daniel? Oh, pulang tepat waktu. Pulangnya jam berapa? Jam 11. Sebelum pukul 12 tidak boleh pulang tepat waktu. Tidak boleh bolos berarti ya. Tidak boleh pulang duluan. Pulang tepat waktu ya. Ya, terima kasih. Untuk ini keyakinan kelas kita ada 5. Yang pertama itu tidak membuang sampah di kelas. Tidak makan makanan di kelas. Hadir tepat. Yakin kalian ini bisa digunakan untuk kelas ini? Oke, terima kasih kalau yakin. Kita buat ini keyakinan kelas dari kalian untuk kali. Ya. Oke, terima kasih. Kita lanjut ke pelajaran berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini akan mengecek PR-nya kalian yang sudah pada suruh kemarin. Silakan kita lanjutkan cek satu-satu ya. Dari Anda, ya, ini sudah. Beria, sudah. Musik kok belum? Jadi Pak Musik kita kerjakan. Ya nggak apa-apa. Kemarin juga tentunya ada yang tidak kerjakan. Tapi tentunya Pak Musik punya alasan kenapa tidak kerjakan. Saya kemarin membantu ibu bersih-bersih. Oh, jadi kemarin bantu ibu bersih-bersih. Terus? Dan saya lupa ketiduran. Oh, setelah bantu bersih-bersih, Pak Musik lupa ketiduran. Misalnya gitu. Ya, kalau lain kali bantu ibu bersih-bersih, kalau bisa sebelum bantu bersih-bersih, Mbak Musik itu kira-kira dulu ya. Bilang ke ibu kalau ada PR gitu ya. Kalau nggak kerjakan PR, kemarin kita kan punya keyakinan kelas. Jadi Mbak Musik itu melanggar keyakinan kelas apa? Tidak
bertanggung tidak bertanggung jawab. jawab ya. Karena sudah Pak Arifin memberikan PR, tidak dikerjakan, akhirnya tidak bertanggung Jawab. dan kalian harus bertanggung jawab ya. Ya, Pak. Ya, ini dilanjutkan dikerjakan dulu ya. Iya. Bu, kamu terlambat loh. Nah, kira kira kamu dari kan berapa menit terlambat nak? 5 menit. Ya, gini nak untuk keterlambatan kamu, Pak Arifin maklumi. Dan juga kemarin ada yang terlambat kamu ya. Tapi setelah Pak Arifin apa namanya memperingati bahwa dia terlambat lagi dia tidak terlambat. Doni kenapa terlambat? Hujan hati. Kenapa dia tidak hujannya? Sakit. Berarti bantu orang tua ya? Ya. Kalau misalnya nanti bantu orang tua lagi, bilang ke bapak ibu sudah mungkin agak pagi ya, biar tidak terlambat ya. Untuk kesalahan Doni yang lain apa? Terlambat. Melanggar keyakinan kelas apa? Tidak disiplin waktu ya. Ya. Karena kita kemarin sudah membuat keyakinan kelas, jadi kita harus disiplin waktu. Dan kita terlambat 5 menit, Pak Arifin maklumi ya untuk hari ini. Tapi kalau bisa, jangan terlambat lagi ya. Kita silakan dulu.